Selamat pagi, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur masih boleh bangun pada pagi hari ini dan menyambut hari yang baru. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih, puji syukur bagimu Bapa di dalam sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Karena pada hari ini kami masih memiliki nafas kehidupan. Kini kami telah bangun Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, pada hari ini kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Dan kami akan disapa oleh firman-Mu Bapa. Kami ingin diajar oleh firman-Mu supaya kami semakin mengerti kehendak-Mu. Ajarlah kami Tuhan, berikan hikmat lewat kuasa Roh-Mu, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Markus pasal 2 ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah tentang perjalanan Yesus bersama murid-murid yang pada waktu itu bertepatan pada hari Sabat. Sehabis mereka melayani, mereka berjalan di ladang gandum. Karena mereka lapar, murid-muridnya memetik gandum. Lalu para Farisi melihat, para ahli-ahli Taurat melihat hal itu. Lalu mereka mengecam murid-murid Yesus, bahkan Yesus sendiri. Lihatlah, murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat, hal yang tidak boleh dan tidak pantas dilakukan pada hari Sabat menurut ukuran para kaum Farisi atau ahli-ahli Taurat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak sekali orang yang hidup seperti ahli Taurat. Mereka melakukan ataupun menjalankan aturan ataupun ketetapan agama supaya menjadi satu kebanggaan diri sendiri, menganggap diri saleh dan paling kudus dan paling suci, sedangkan orang lain dianggapnya selalu tidak baik dan tidak benar karena tidak sesuai dengan paham dan pemikirannya. Dalam kisah ini Yesus dengan tegas menjawab bahwa hari Sabat diadakan oleh Tuhan untuk manusia dan bukan manusia untuk mengabdi kepada hari Sabat. Karena itu saudaraku, hal ini sangat dalam untuk kita maknai. Jadi, sebagaimana jawaban Yesus ini supaya kita hidup dalam menjalankan perintah-perintah agama, bukan untuk satu kesombongan atau satu kebanggaan supaya orang lain melihat kita begitu salehnya, begitu hidupnya kudus dan sebagainya. Tetapi ajaran agama seperti menghormati hari Sabat tujuannya adalah supaya manusia semakin dekat kepada Tuhan, supaya manusia semakin mengenal Tuhan dengan baik. Itulah mengapa manusia dituntun, diajak untuk melakukan hukum-hukum agama, ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh agama. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama, jangan sekali-kali menjadi hakim kepada sesamamu, untuk sesama.
Jangan sekali-kali kita menghakimi mereka yang kita anggap tidak melakukan hukum agama sebagaimana yang kita pahami. Tetapi biarlah Tuhan saja yang akan menentukan, memberi penilaian. Sebagaimana pada kesempatan ini, dalam kisah ini, Yesus sendiri yang menjelaskan dan menjawab para kaum Farisi. Bahkan dia mendeklarasikan dirinya sendiri. Anak manusia adalah Tuhan untuk hari Sabat. Yang artinya ketika kita berjalan bersama kasih Yesus, ketika kita melakukan kehendak Tuhan Yesus, di sanalah kita semakin dekat pada Tuhan. Di sanalah kita semakin dikenan oleh Tuhan. Ketika kita melakukan pekerjaan yang baik, sekalipun itu pada hari Sabat atau hari Minggu, kita melakukan pekerjaan yang bermanfaat, melayani sesama, melakukan hal-hal yang baik untuk kebaikan orang banyak. Di sanalah kita benar-benar mengabdi kepada kehendak Tuhan. Kita tidak boleh beralasan karena hari-hari tertentu yang ditetapkan dalam ketentuan agama, sehingga kita tidak melakukan pelayanan, kita tidak melakukan yang baik, kita tidak melakukan pertolongan terhadap sesama, sebagaimana kisah orang Samaria yang baik hati, sebagai kritik kepada orang Farisi yang karena hari Sabat mereka tidak mau menolong orang yang terluka dan teraniaya. Karena itu saudara, mari sekali lagi, marilah kita jalankan ketentuan-ketentuan agama, ajaran-ajaran agama, ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh agama, aturan-aturan harus kita maknai bahwa semuanya itu harus membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, harus membawa kita pada jalan yang dikehendaki Tuhan. Bukan hanya untuk kepuasan diri kita dan untuk kita pamerkan kepada banyak orang betapa salehnya hidup kita. Karena itu saudara, lewat renungan ini saya mengajak kita semua, mari taatlah, tunduklah pada ketetapan-ketetapan agama. Untuk mendekatkan kita kepada Tuhan, untuk menunjukkan betapa kita taat kepada Tuhan. Bukan untuk disombongkan, bukan untuk dipamerkan kepada orang lain. Bukan untuk mengatakan kepada dunia ini, lihatlah betapa salehnya hidupku dalam agama. Tetapi semuanya kita lakukan dengan kasih. Karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita menghormati Tuhan. Dan karena kita mengasihi sesama manusia. Ketika kita menjalankan ketentuan-ketentuan agama untuk menghormati Tuhan dan untuk kebaikan sesama, maka di sanalah kita benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Sehingga ketetapan-ketetapan agama yang kita jalani untuk membawa kita pada jalan yang dikehendaki Tuhan, bukan malah menjauhkan kita daripada kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Karena itu saudara, mari taatlah, tunduklah, jalankanlah aturan dan perintah-perintah agama. Karena kita benar-benar mengenal Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Bukan untuk kebanggaan diri sendiri. Bukan untuk disombongkan. Tetapi untuk benar-benar membuktikan betapa taatnya hidup kita. Betapa kita ingin mengenal dan kita ingin dekat dengan Tuhan. Seperti murid-murid yang selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka melayani bersama Tuhan Yesus.
mereka melakukan segalanya bersama-sama dengan Yesus, memenuhi panggilan mereka menjadi murid Kristus untuk meneruskan pelayanan di tengah dunia ini, untuk memberitakan kabar baik bahwa kerajaan Allah telah tiba di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang terberkati, mari sekali lagi jangan melakukan hukum agama hanya untuk kesombongan pribadi seperti orang Farisi, tetapi lakukanlah dengan kasih, sebagaimana murid-murid Yesus melakukannya dengan kasih. Sampai pada hari Sabat mereka terus berjalan bersama Yesus, dan bahkan ketika mereka lapar, mereka hanya makan bulir-bulir gandum. Pengorbanan yang luar biasa, karena mereka telah mengenal Kristus Yesus, sehingga mereka dengan rela hati menjalani semua pelayanan itu dengan tulus hati. Saudara-saudariku dikasihi Tuhan, mari ikutlah dalam pelayanan seperti murid-murid Yesus. Maka kita akan mendapat pembenaran. Kita akan mendapat dukungan dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Karena kita mau berjalan bersama Dia, walaupun harus mengalami banyak tantangan, ujian, dan pencobaan. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita, kepada kalian semua, umat Tuhan yang terkasih, juga kepada saya sebagai hamba Tuhan. Kiranya kita semua menjalankan perintah agama karena kita ingin dikenan, direstui oleh Tuhan, bukan untuk menjadi kesombongan. Taatlah, setialah melakukan kehendak Tuhan, perintah-perintah agama, karena engkau ingin dikenan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas renungan pagi hari ini. Kami semakin mengerti Tuhan bahwa kami melakukan perintah-perintah-Mu dan perintah-perintah, ketentuan-ketentuan agama kami, bukan untuk menjadi kesombongan, tetapi untuk semakin dekat dengan-Mu Tuhan, supaya kami semakin layak menjadi anak-Mu, mengikuti teladan-Mu dan bimbingan-Mu, bukan untuk kesombongan dan kebanggaan pribadi. Bapa, biarlah semua umat-Mu dimanapun berada, Tuhan, Engkau mengajar mereka untuk mengerti kehendak-Mu. Firman Tuhan hari ini yang telah mengajar kami, kiranya boleh semakin mendorong semangat kami untuk melayani Engkau Tuhan di segala waktu, tanpa mengenal batas-batas waktu yang ditetapkan oleh manusia. Tetapi kami ingin terus hidup seturut kehendak-Mu. Bapa, kami akan melangkah, akan menjalani hari ini, beraktivitas dalam berbagai bidang. Sertai kami Tuhan, tolong kami agar kami mampu menjalani hari ini dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Biarlah kasih dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus selalu menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan untuk kita pada hari Sabtu hari ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk bahagia. Tuhan memberkati. Shalom.